saya. Berapa banyak pahala yang akan Mak dapatkan. Itu semua gara-gara saya loh. Sama ladang pahala harus menghormati, harus menghargai, jangan malah diomel-omelin begitu. Wah, berantem lulu, pahala. Bukannya pahala lo, malah jadi dosa. Lagian Mak tuh tega. Saya lagi puasa bertahan antara hidup dan mati begini kok. Emak bikin minuman kayak gitu di depan saya. Lah, puasa ngomong begitu. Lu pengen emangnya? Orang-orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Di akhirat nanti, api neraka akan membakar orang-orang seperti itu sampai ke hati. Dan mereka akan diikat di tiang-tiang. Man, kita nggak pernah tahu omongan kita itu menyinggung perasaan orang lain atau enggak. Jadi lebih baik diam. Ngeri juga ya. Aduh, Pipi. Nyokapnya Lela beneran sakit lagi. Hah, mana duit gua kurangnya banyak. Harus ngapain ya? Hah? Mamanta. Lu aneh. Pi. Ya Allah, tuh bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Mang. Opi mau kemana? Nggak tahu, Mang. Aneh. Hah? Terus, Mang Manta mau kemana? Nggak tahu. Aneh. Aneh apanya? Nggak tahu, Mang. Aneh. Saya tanya, bini bapak tuh siapa sih? Ya Bu, tau. Apa ada yang lain? Bu E. Oh, bapak mau cari lagi? Hah? Bapak udah mampu mau cari perempuan lagi selain saya? Lah apa? Pak, ngapain bapak pakai nganter-nganterin si Wiwi? Kagak pamit lagi sama saya. Bu digedok ya meneng wae. Songong namanya itu jadi laki. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Maaf, Mak. Ini semua salah saya, bukan salahnya Pak Dur. Enggak, Mang Dharma enggak salah. Yang salah mah tuh si Wiwi. Tawar udah punya laki, masih aja ganjen-ganjen sama laki orang. Cukup Mak, saya tahu kok. Abis ini emak pasti bakalan ngomong, ampun dah Kagak. Abis ini emak pasti bakalan ngomong, Cetong. Kagak. kok enggak? Tumben banget. Mak, sebenarnya saya kepengen banget berantem sama Mak, tapi saya lagi lemes. Mendingan berantemnya kita pending dulu. Udah yuk Mas. Ya, Dewi. Pak Tur, permisi. Nggih. Pak Tur memang oke. Mari, Mak. Ya. Laku. Terus sakit, kagak baik-baik lu ntar. Antarin sono. Ora lapo-lapo. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Wan, ada Ustadz Dullah Wan. Astagfirullahaladzim. Di mana? Di masjid sama Feng kita dia mau lihat. Wah, parah tuh Wan. Fengki bisa nyolong start duluan tuh. Mendingan Wan Faruk kesana dulu deh Wan. Ayo Bana. Kan harusnya juga Wan Faruk ngobrol sama Ustadz Dullah. Biar Wan Faruk ada nilai tambahnya. Nanti Ustadz Dullah bilang sama Umi, ya kan? Jadi Wan Faruk ajib di mata Umi. Exactly. Antum tunggu di sini, antum follow me. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Reng, buruan apa sih? Lama amat. Lu nggak lihat pada ngantri kayak gini? Iya, sebentar lagi. Ustadz. Hah? Ustadz duluan aja, tukeran tempat sama Nas. Biar ngai di situ. Masya Allah, koreng muridku. Lu benar-benar berbudi pekerti luhur. Kayak gue. Ya, Ustadz, silakan. Iya, kayak gini nih hasilnya. Ngaji sama gua. Makasih koreng muridku. Dia buruan, lama amat. Korek. Lu nggak cari muka di sini. Nggak akan mempan tuh nggak lu. Semua teman di sini udah tahu sifat busuk lu. Astagfirullahaladzim. Ada apaan sih lu, Man? Lu mau belain dia? Udah mau kayak untung lu sekarang. Gua nggak ngerti lu ngomong apa. Calon-calon muridku, jangan pada berisik. Ustadz mau wudhu, pada diam ya, biar kusuk. Alhamdulillah ada Wan Faruk, Abang Ustadz. Abang Ustadz kan tahu kalau kios Anur itu menjadi aset berharga untuk pesantren. Salah satu pendapatan dari pesantren ya dari kios Anur, Abang Ustadz. Kalau Mang Dharma meninggalkan kios, Wan Faruk dengan rendah hati ikut mau menjaga. Padahal kan kerjanya sudah banyak. Apalagi ditambah sekarang Wan Faruk jadi kepala keamanan di Pasar Genjing, Abang Ustadz. Kalian ini benar alumni pesantren Anur? Tentu saja Bang Ustadz. Gimana? Betul. Anak ini 15 tahun di pesantren Anur. Junior-junior anak-anak yang bimbing. Santri-santri yang lain juga anak yang bantu membimbing. Ayo mana? Kalau kalian lulusan dari pesantren, tentu kalian paham apa itu bergibah dan menjelekan orang lain. Nggak mungkin kalian bicara seperti tadi. Jadi ilmu apa yang kalian pelajari di pesantren? Karena yang saya yakin, pesantren kita tidak pernah mengajarkan bergibah dan menjelekan orang lain. Apalagi dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini. Bulannya orang berlomba-lomba kebaikan, bukan malah sebaliknya. Ustadz Jainal jadi kemari, ah. Pulang ke Indonesia maksud kamu? Iya. Katanya sih ya, akhir Ramadan. Kenapa mesti nunggu akhir Ramadan ya? Kenapa nggak sekarang-sekarang aja? Mungkin tiket mahal, Tom. Tiket mahal, tapi nggak usah sedih gitu, Ang. Udah, lu nggak usah sedih, ya. Lu nggak usah nyalahin diri lu nggak usah nyalahin orang tua lu juga nggak usah direnung pilu, Ang. Ingat, Fatin belum ngumumin hasil istikharahnya. Lu sama Ustadz Jainal mempunyai hak yang sama-sama mempunyai hak untuk mencari jodoh. Makanya lu sering-sering dengerin lagu Wali, insya Allah dapat jodoh lu. Yang mana? Itu lagu Cari Jodoh. Ang, Wali tuh yang drummernya gua gedek banget sama dia. Apalagi keyboardisnya, Ang. Keyboardis sama drummernya kan adek kakak itu. Makanya gua gedek sama dua-duanya. Pakai parfum apaan sih, Wi? Baunya pelangu begini. Bukan parfum itu tadi, hairspray, Mak. Ngapain lu di situ? Oh, mau godain Pak Dur. Saya ngodain Pak Dur apa iya? Saya di sini itu lagi proses penyembuhan diri. Tensi saya kan lagi drop. Siapa tahu dengan saya di sini ngeliatin wajah Mak lama-lama tensi saya jadi naik lagi. Yang gua ngobatin lu. Ngapain lu? Kan penyakit lu di situ duduknya. Pengen pandang-pandangan lu sama Pak Dur. Saya itu lagi nungguin suami saya. Lagi beli menu buka. Saya mau masak ndak boleh. Karena saya masih lemes. Malah sama Mak dimarah-marahin terus. Wi.
Gua kalau ada lu emang emosi aja rasanya. Bu bulan puasa loh Bu Saya juga tahu bulan puasa. No, dia no. Kok malah emosi? Harusnya emak tuh berterima kasih sama saya karena saya itu adalah ladang pahala bagi emak. Coba bayangkan, ketika lagi puasa, terus emak bisa menahan rasa marah dan emosi emak pada saya. Berapa banyak pahala yang akan emak dapatkan? Itu semua gara-gara saya loh. Sama ladang pahala harus menghormati, harus menghargai, jangan malah diomel-omelin begitu. Wah, berantem lulu, pahala. Bukannya pahala lu, malah jadi dosa. Lagian emak tuh tega. Saya lagi puasa bertahan antara hidup dan mati begini kok. Emak bikin minuman kayak gitu di depan saya. Lah, puasa ngomong begitu. Lu pengen emangnya? Apa? banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baby. Boleh abang bantu tidak nah? Boleh. Alhamdulillah. Ini buntingnya. Ada baby suka makan cola. Sama dengan abang sudah. Abang paling suka yang manis-manis. Cola kan manis. Seperti ada baby nah. Boski, bantuin gue sini. Masih banyak nih yang belum dibuka. Kau manja sekali nah ya Jenggot. Kau kan punya tangan tuh. Ya sudah kau kerja sendiri. Ini banyak nih. Iya. Baby bisa sendiri kok bang. Mendingan bantuin Bang Jenggot aja, ya? Iya, tidak apa-apa. Jenggot sudah biasa kerja sendiri nah. Berapa heran abang harus bantu dia. Iya. Neraka Utama. Betul. Makanya hati-hati kalau bicara. Bisa masuk neraka utama. Ngeri. Apinya menyala-nyala. Di sana kita diikat di tiang. Berarti kalau kita lagi kesal sama si Koreng, kita teh nggak boleh bilang apa-apa tuh. Tahan aja. Ngeri kan? Iya bang, tapi kalau misalnya diem aja, yang ada Koreng makin besar kepala bang. Ingat. Iya, neraka utama. Kalau seperti itu, Poy, jangan ditinggal kampung ujungnya. Anggap sebagai ladang dakwah buat kalian. Insya Allah, Allah akan merubah nasib mereka menuju kebaikan. Amin. Nah, ajak yang lain. Dakwahi dengan hikmah dan bijaksana. Insya Allah bang. Amin. Insya Allah. Wah, bisa pasti kamu. Insya Allah. Doanya bang. Doanya. Allahu Akbar. Tadi antum harusnya nggak ngomong seperti itu. Tapi kan Wan Faruk yang suruh Ambo bilang seperti itu sama Ustadz Dullah. Iya, tapi kan harus bisa menyesuaikan sama keadaan. Antum harus berpikir dulu untuk fleksibel menyesuaikan sama keadaan. Ya Allah, antum lihat dulu Ustadz Dullah ini orangnya kayak apa. Karakteristiknya itu seperti apa. Kalau kayak gini gimana? Reputasi, wibawa bersahaja anak itu hancur lebur di mata Ustadz Dullah. Terus gimana anda mereparasinya? Parah antum. Untung aja nih ya, aneh kagak ikut. Enteng ikut, tambah parah. Parah ya? Parah banget Wan. Sama. Antum juga parah. Ini salah antum juga. Mestinya antum itu bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Jangan mentang-mentang antum nggak ikut, kalau ada apa-apa antum lepas tangan. Aduh, antum berdua, ana mau tanya deh. Ikut ana itu sudah berapa lama sih? Udah berapa tahun sih? Hah? Puluhan tahun. Udah lama kan? Iya. Pohon aja itu bertumbuh. Tapi antum mana? Kefintaran antum itu nggak pernah bertumbuh. Apa harus disiram dulu